Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah hamba ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini lagi scroll lihat-lihat, ternyata ada keramaian nih. Di mana ini? Ada sekelompok emak-emak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngancem-ngancem akan menurunkan jutaan emak-emak. Diamankan oleh aparat kepolisian karena mengganggu jalan raya, lampu merah, ngamuk-ngamuk. Kita coba dengarkan nih. Dia klaim atas nama emak-emak seluruhnya. Dia klaim atas nama rakyat Indonesia. Macem-macem. Coba kita cek sama-sama ya. Videonya nih. Emak-emak. Kurang apa ini? Kurang sayuran di dapurnya atau kurang jatah di kasurnya? Kita cek nih. Bukan kepada publik, bukan kepada aparat sebetulnya. Kami memasang dan menggunakan lampu merah untuk mengedukasi publik, bukan mengedukasi aparat. Tapi ternyata semua dihalangi. Banner pertama adalah kami menolak, rakyat menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Alasannya sudah jelas, karena Ahok tidak capable, Ahok track recordnya buruk, Ahok penista agama kami. Jadi apa yang harus kami dukung? Untuk itu kami menolak. Yang kedua, banner kedua, KKN ganas di era Jokowi ini adalah fakta. Korupsi semakin merajalela sampai ke suami ketua DPR pun terindikasi melakukan korupsi. Apakah ini tidak mengganas? Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin mengganas. Kepalanya saja sudah nepotisme, apalagi di daerah. Lalu kesempatan untuk kami, untuk rakyat, mana ketika semua itu diambil oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat. Makanya kami mengambil tagline KKN ganas di era Jokowi. 7 tahun Bapak Jokowi sudah berhasil menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Bapak Soeharto saja butuh 31 tahun. Nah, Bapak Jokowi hanya 7 tahun menghabisi rakyatnya. Ada proyek ambisius dari pemerintah saat ini. Kereta cepat, Bandara Kertajati, apa semuanya punya faedah untuk rakyat? Tidak ada. Bahkan menyerap APBN. Ketika APBN itu dirugikan, membesar, maka menyerap subsidi untuk rakyat. Ketika subsidi untuk rakyat dihabisi, maka kami yang terdampak langsung di rumah. Betul atau tidak? Yang jelas itu adalah fakta. Subsidi untuk rakyat dihabisi untuk kepentingan pada serakah, untuk kepentingan pemerintah yang ignore terhadap penderitaan rakyat. Jadi kami sebagai emak-emak yang mempunyai terimbas langsung mengadakan aksi di sini. Ketika suara kami tidak didengar di DPR karena DPR sudah menjadi corong pemerintah, maka kami adakan di sini. Kami tidak punya cara lain. Suara kami dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai emak-emak. Anda menantang, kami beli. Anda jual, kami beli. Hari ini mungkin 50 emak-emak yang turun. Tapi esok akan jutaan emak-emak yang turun. Allahu Akbar. Itu saja untuk semua media, untuk Bapak Arat, terima kasih. Ini adalah suara mama yang tidak dikakomodir dan tidak dimobilisasi oleh siapapun. Ini adalah real hati nurani seorang ibu dan seorang istri. That's point. Dan kami di sini tidak ada dibayar. Kami di sini datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan kita merasa prihatin sebagai rakyat. Karena keberpihakan pemerintah terhadap rakyat itu sangat-sangat tidak ada. Mereka berpihak terhadap oligarki. Kasihan ya. Kasihan banget nih para emak-emak. Sudah mulai emak-emak berani berbicara atas nama mama, atas nama rakyat.
Jokowi menghabisi rakyatnya. Hati-hati lo ente ngomong. Menghabisi rakyatnya bagaimana maksudnya? Hati-hati. Dan selalu ketika kalian berbicara atas nama rakyat, saya rakyat. Hati-hati. Saya rakyat. Dan ada puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat di luar sana yang tidak bisa kalian tipu. Yang tidak bisa kalian klaim. Yang tidak bisa kalian klaim. Catat itu. Karena selama kalian mengatasnamakan rakyat, maka selama itu kita akan bersuara. Catat ya. Catat. Lalu kemudian dia banding-bandingkan Presiden Jokowi dengan Soeharto. Soeharto butuh 31 tahun katanya untuk kemudian menempatkan anak-anaknya. Ini Jokowi butuh 7 tahun menempatkan anak-anaknya. Menempatkan jadi apa? Lihat. Ente nih, lihat. Soeharto menempatkan anak-anaknya di mana? Cek. Jangan sembarangan. Jangan bodohi masyarakat. Di komisaris. Bukan seperti Gibran. Bukan seperti Kaesang. Bukan seperti Bobi Nasution. Bukan. Komisaris itu langsung ditunjuk oleh sang ayah. Hak prerogatif presiden. Tapi kalau wali kota itu yang nunjuk, yang milih bukan Jokowi. Catat. Nggak apple to apple. Membandingkan anak-anak Jokowi dengan anak-anak Soeharto. Nggak apple to apple. Membandingkan Jokowi dengan Soeharto. Nggak apple to apple. Kalian mau katakan Jokowi lebih parah, di mana parahnya? Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi memang iya ada. Korupsi ada. Gak bisa menutup mata. Setiap kemudian ganti presiden, ada aja yang korupsi, yang ketangkap segala macam. Yang paling besar siapa? Korupsi di era Jokowi. Johnny G. Plate. Siapa itu? Sekjen Partai Nasdem. 8,3 triliun. Merugikan negara. Itu yang paling besar. Memang ada yang korupsi. Apakah sekarang masuk dalam koalisi pemerintah? Kan enggak. Makanya didepak. Jahat ternyata. Koalisi perubahan. Ya, jadi enggak apple to apple. Saya selalu kemudian katakan ini. Saya selalu kemudian menjawab ini. Bila ada orang yang mengatakan ini korupsi, kolusi, nepotisme. Beda, bos. Beda. Gibran, Kaesang, Bobi. Yang milih siapa? Bukan Jokowi, rakyat. Kalau kalian mau salahkan, karena kemudian Gibran jadi, karena kemudian Bobi jadi, jangan menyalahkan Jokowi. Gugat masyarakat Solo. Gugat masyarakat Medan. Kenapa kalian semua milih Bobi? Kenapa kalian semua milih Gibran? Gugat mereka. Bukan Jokowi. Karena yang milih Gibran itu masyarakat Solo. Karena yang milih Bobi itu masyarakat Medan. Apalagi nanti Depok. Yang milih juga bukan Jokowi, tapi masyarakat Depok. Stoplah menyebarkan kemudian ketololan kepada masyarakat. Stop. Kami datang ke sini tidak dibayar, tidak diakomodir. Kalau masalah tidak dibayar,
nggak tahu. Tapi kalau tidak diakomodir, mustahil. Pasti ada akomodir. Mudah-mudahan benar nggak dibayar. Tapi jangan coba-coba mengatasnamakan rakyat dan emak-emak. Saya yakin kalau dikumpulkan emak-emak yang datang, coba kekuatan kalian kumpulkan. Saya pengen tahu, kita pengen tahu, benarkah rakyat sudah benar-benar benci Jokowi? Faktanya 80% sampai 90% rakyat Indonesia mengapresiasi kinerja presiden, pemerintahan saat ini. Itu fakta. Oh, bagaimana? Kalian bawa masa cuma 50 orang, lalu kemudian ngeklaim yang ratusan juta, ini kan sinting, emak-emak lagi. Coba kalian kalau mampu, katanya kita akan menurunkan jutaan orang. Pengen tahu demi apapun, pengen tahu, turunkan jutaan orang. Kalau memang suara kalian benar-benar bisa diterima oleh masyarakat banyak. Apa sih? Udah jelas, syarat kepentingan banget tuh, politik. Tujuannya sangat politis. Dan kita tahu kalian itu siapa? Tahu kita. Di belakangnya ada siapa? Tahu kita. Jangan anggap kita bodoh dan tolol. Kalian, kalaupun memang tolol kalian, itu dimanfaatkan. Kalau tolol nih. Tapi kalau paham bahwa kalian seperti itu turun ke jalan gara-gara kepentingan politik, maka berarti kalian aktor politik yang mengatasnamakan rakyat, kepentingan rakyat, padahal atas kepentingan kalian sendiri. Udahlah, ini era media sosial. Jangan gampang dibodoh-bodohi ya. Dan gak bisa kalian seenaknya membodoh-bodohi kita. Seolah-olah gerakan kalian gerakan emak-emak murni tanpa habis. 100% ada kepentingan politik di belakangnya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.